Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Fazabel Kisuhan Maulana dengan NPM 2313041036 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Setelah pelajaran apa hari ini? Setelah bahasa Inggris. Oh iya, setelah bahasa Inggris langsung bahasa Indonesia ya? Iya, otaknya panas, Bu. Kayak bilingual begitu loh, Bu. Dua bahasa. Dua Dua bahasa. Udah paham ya kelas 12 arti-arti bilingual? Iya. Udah siap mau kuliah? Udah, Bu. Amin. Amin. Semoga bisa kuliah semua ya. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang absensi yang nggak masuk? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Silakan dibimbing doa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai perjumpaan kita pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Sinta, Nana sudah memimpin doa. Sebelum itu, apakah anak-anak masih ingat di minggu lalu kita belajar apa sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang menulis teks laporan? Membahas terkait pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu Rosi? Pemahaman saya itu teks laporan hasil observasi itu merupakan sebuah teks yang memiliki fungsi itu memberikan informasi terkait suatu objek maupun situasi yang kita tuh turun langsung ke lapangan Ibu untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian nanti teks tersebut disusun secara sistematis. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rosi. Karena masih ingat materi yang lalu ya. Jadi betul anak-anak, teks hasil observasi itu, laporan hasil observasi itu adalah proses untuk mendapatkan sebuah data atau informasi melalui pengamatan. Biasanya selain pengamatan itu kita bisa melakukan wawancara juga kepada orang atau objek yang kita amati, yang kita observasi, gitu. Terus minggu lalu kita juga sudah belajar tentang tujuan teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, kemudian struktur juga. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks laporan. Kalau kemarin kita hanya membahas tentang teorinya saja, hari ini kita akan membahas akan mempraktikkan langsung cara membuat teks laporan gitu. Nah, salah satunya adalah teks laporan hasil observasi, begitu ya, anak-anak. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Hari ini kita murid-murid setelah pembelajaran pada hari ini diharapkan mampu menulis berbagai jenis laporan, yaitu ada laporan hasil observasi, laporan kegiatan, dan laporan hasil perjalanan. Tapi untuk pertemuan hari ini kita fokuskan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Nah, pada materi pertama, menulis teks laporan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, struktur teks laporan itu ada definisi umum, definisi bagian, dan kesimpulan. Definisi umum itu adalah pengantar atau gambaran umum gitu, yang menjelaskan tentang objek yang diamati gitu. Nah, untuk deskripsi bagian menjelaskan rincian atau aspek-aspek dari objek yang diamati. Nah, seringkali ini dalam bentuk paragraf, dalam beberapa bentuk paragraf itu. Kemudian untuk kesimpulannya adalah bagian penutup yang merangkum hasil observasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan pada teks laporan itu ada frasa nomina, verba relasional, dan kata teknis. Frasa nomina apa anak-anak? Boleh dibacakan? Silakan. Nah, Nita. Baik, terima kasih Ibu. Frasa nomina itu merupakan menggunakan kata benda dengan kata sifat atau kata deskripsi yang mengikutinya untuk menjelaskan objek. Ya, betul. Kalau verba relasional
mengikuti, terdiri atas dan disebut. Ya, betul. Kata teknis atau istilah ilmiah itu menggunakan istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan bidang objek yang dilaporkan. Itu jadi ini diingat ya anak-anak. Nanti ketika anak-anak praktek membuat teks laporan, itu menggunakan frasa-frasa dan verba juga kata teknis tersebut. Kemudian selanjutnya ada kata penghubung atau konjungsi. Menggunakan kata hubung untuk menjelaskan hubungan antara gagasan seperti dan, tetapi, sedangkan, sementara itu, atau serta. Sebelumnya kalian sudah tahu kan kalau kata penghubung itu sinonimnya konjungsi, bisa disebut konjungsi. Ya, bagus. Kalimat simpleks dan kompleks. Menggunakan kalimat sederhana atau simpleks yang hanya memiliki satu verba dan kalimat kompleks yang memiliki dua atau lebih verba gitu. Verba aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan objek seperti hidup, tidur, bertelur, bernapas. Itu itu ada beberapa verba aktif seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan sinonim dan antonim. Menggunakan kata-kata yang memiliki makna sama atau berlawanan untuk memperkaya deskripsi. Jadi sinonim atau antonim. Sinonim sudah tahu apa anak-anak? Sinonim persamaan makna, Ibu. Ya betul. Antonim? Lawan. Lawan apa? Lawan kata. Ya lawan kata. Saya berdiri ya Pak. Ya betul. Haus. Haus apa? Kenyang apa? Ya betul. Kemudian kalimat definisi yaitu kalimat yang memberikan definisi pada istilah tertentu. Dan ini jangan lupa ini definisi, ini deskripsi. Kalau deskripsi itu menjelaskan penjelasan rinci atau gambaran objek. Nah, kalau definisi itu memberikan definisi. Jadi beda ya. Definisi sama deskripsi. Terus kalau definisi itu pengertian. Iya, betul, pengertian. Ya, Deskripsi ya. betul. Gambarannya tentang objek yang murid-murid amati. Kemudian dalam menyampaikan laporan hasil observasi itu kita biasanya harus berani menyampaikan atau mempresentasikan. Nah, dengan membaca nyaring teks laporan tersebut, anak-anak bisa menilai kira-kira teman aku yang satu cara bacanya kayak gimana ya, terus laporan hasil observasinya kayak gimana ya. Nah, kayak gini tips membacanya. Menggunakan ucapan dan frasa yang tepat. Pastikan anak-anak mengucapkan setiap kata dengan jelas dan menggunakan jeda sesuai frasa untuk menjaga kelancaran bacaan. Kemudian, atur intonasi suara. Menggunakan variasi nada suara. Kemudian, memperhatikan tanda baca. Jadi setiap kalian membaca atau mempresentasikan sesuatu, itu harus tetap memperhatikan tanda baca. Jadi jangan lambat aja gitu ya. Maksudnya harus ada jedanya, jeda sedikit gitu, karena ada tanda koma gitu, anak-anak. Terus pastikan postur tubuh yang baik, jadi harus tegak, kemudian suaranya lantang gitu ya. Kemudian ucapkan dengan terang dan jelas, ya. Pastikan suara Anda terdengar jelas dan tidak terburu-buru. Nah, nanti ketika anak-anak mempresentasikan teks laporan hasil observasi, itu teman yang lain menilai. Nah, tips supaya anak-anak bisa mendapatkan penilaian dari teman-teman yang baik, itu meminta tanggapan yang spesifik. Jadi nanti setelah misalnya Sinta mempresentasikan teks laporan hasil observasi dengan kelompoknya, nah nanti Mita dan Rosi bisa menanggapi gimana Sinta membaca saat mempresentasikan, kemudian gimana suaranya, postur tubuhnya, seperti itu ya. Nah, setelah selesai membaca bisa itu meminta teman untuk memberikan masukan apakah ada bagian yang kurang jelas atau bagaimana nantinya kesan teman-teman kepada Sinta yang membaca atau menjelaskan teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan anak-anak setelah materi yang Ibu jelaskan? Cukup. Nanti kalau udah cukup dan paham, berarti nanti bisa ya menyimpulkan. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini.
dan salah satu menulis teks laporan itu ada laporan hasil observasi, Ibu minta anak-anak membuat teks laporan hasil observasi tentang ragam kebudayaan di daerah kita. Karena sekarang kita tinggal di Lampung, jadi sama seperti yang di buku teks ya anak-anak. Pada bab 1 itu ada minimal teks laporan tentang ragam budaya daerah. Nah, karena hari ini kita belajar tentang menulis teks laporan, dan kita akan membuat laporan hasil observasi, teman-teman anak-anak bisa membuat laporan hasil observasi tentang budaya Lampung gitu. Karena ini kan kita tentang ragam budaya daerah ya, gitu. Nah, Ibu akan membagi membagi babnya. Untuk kelompok 1 Sinta dan Latif membuat laporan teks hasil observasi tentang Lampung Pepadun. Nah, sedangkan Rosi dan Mita kelompok 2 bisa membuat laporan hasil observasi tentang Lampung Saibatin. Nah, nanti setelah itu dari 2 orang tersebut bisa mempresentasikan ke depan, dan yang lain menyimak serta memberikan tanggapan setelah dipresentasikan. Seperti itu ya anak-anak. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Semangat! Sebetulnya dalam menulis teks laporan hasil observasi itu ada beberapa cara ya anak-anak. Tapi karena ini tugas yang harus langsung dikerjakan, jadi hanya menuliskan yang anak-anak tahu aja. Nah, nanti Ibu akan memberikan proyek akhir. Anak-anak bisa wawancara ke suatu daerah atau di daerah kalian, terus nanti bisa diamati. Jadi nanti itu adalah salah satu laporan hasil observasi dengan data yang sudah wawancara. Jadi wawancara kepada ahlinya. Ada kesulitan Latif dan Cinta? Udah Ibu. Baik, semangat ya. Mita dan Rosi, apakah ada kesulitan? Tidak Ibu. Baik. Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baterai Ibu sudah habis. Oh enggak, masih 2. Baik, udah. Dan 10 menit berlalu. Dari siapa dulu yang mau mempresentasikan atau mau sweet? Sweet Ibu. Ya, silakan sweet. Siapa? Sinta dan Mita. Apa itu? Betul gunting kertas? Udah. Ibu. 3 kali apa 1 kali aja? Satu. Ya, Betul gunting kertas. 3 kali. Iya, 1. Siapa dulu? Mita. Kelompok Mita dan Rosi. Silakan mempresentasikan. Ibu pengen menang. Batu. Iya, kan yang kalah duluan. Silakan, Rosi. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya dan Desmita mengenai teks laporan hasil observasi mengenai budaya adat Lampung Saibatin. Di pernyataan umum Ibu, kami menjelaskan bahwasannya di Provinsi Lampung ini terdiri dari 2 kelompok masyarakat. Yang pertama itu ada Lampung Saibatin dan kemudian ada Lampung Pepadun. Nah, kemudian kami juga menjelaskan bahwasannya Lampung Saibatin ini merupakan masyarakat Lampung yang ada di pesisir, daerah Lampung pesisir. Kemudian kami di pernyataan umum ini juga menjelaskan makna kata secara harfiah Saibatin itu seperti apa Ibu? Karena kan tidak semua orang paham terkait dengan makna Saibatin. Jadi Saibatin ini merupakan
batin atau satu raja atau satu kepemimpinan gitu kalau dalam bahasa aku. Kemudian di bagian deskripsi bagian kami memaparkan sistem kekerabatan atau gelar adat yang di Lampung. Kemudian setelah itu kami juga memaparkan bagaimana pakaian adatnya, kemudian simbol budayanya di Lampung Saibatin. Kemudian kami juga menyebutkan tradisi-tradisi dan upacara khas di Lampung Saibatin. Itu untuk deskripsi bagian. Kemudian kami juga di bagian akhir itu menyimpulkan Ibu. Jadi di Lampung Saibatin itu ada tarian seperti apa, budayanya seperti apa, kemudian bagaimana peran generasi muda untuk ikut melestarikan kebudayaan di Lampung Saibatin. Itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Dan keren ya dalam mempresentasikan laporan hasil observasinya dalam waktu 10 menit sudah bisa menjabarkan Lampung Saibatin itu seperti apa, kemudian kebudayaan di Lampung Saibatin, kemudian Saibatin itu apa sih artinya gitu bagi orang-orang yang belum paham gitu. Oke, selanjutnya penilaian nih dari teman-teman, dari teman sekelompoknya maupun dari kelompok satu, dari Sinta dan Latif. Bagaimana menurut teman-teman yang lain ketika Rosi mempresentasikan laporan hasil observasinya? Ya, silakan. Menurut saya Rosi sudah baik dalam menjelaskan materi dan menjelaskannya tadi sudah lengkap Ibu. Intonasi dan pelafalan ketika mengucapkannya juga sudah baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita dari Troika dari kelompok satu. Sudah bagus Ibu intonasinya, terus laporan yang disampaikan juga sudah jelas mengenai suku Saibatin yang ada di Lampung. Jadi saya belajar tentang suku Saibatin. Ya, terima kasih. Ya, berarti nanti untuk selanjutnya lebih dikembangkan lagi isinya ya Rosi, untuk deskripsi bagiannya gitu. Jadi di Lampung Saibatin itu ada apa aja, pastinya dirincikan gitu, bisa lebih rinci seperti itu. Tapi dalam penyampaian dan cari materinya pada hari ini sudah jelas dan keren. Terima kasih Rosi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya perwakilan dari kelompok satu, kelompok Sinta dan Latif, silakan. Baik, ini saya akan membacakan laporan hasil observasi kelompok kami mengenai masyarakat adat Lampung, yaitu Padun. Untuk bagian pendahuluan atau deskripsi umumnya, kami menulis bahwa masyarakat adat Lampung Padun merupakan salah satu kelompok adat utama yang secara geografis mendiami wilayah pedalaman Provinsi Lampung dan secara kultural dikenal dengan sistem sosial yang memungkinkan peningkatan status melalui upacara adat, bukan sekedar garis keturunan. Nama Pepadun diambil dari singgasana kayu yang menjadi simbol utama status sosial serta perangkat penting dalam ritual adat mereka yang paling sakral, yaitu begawi cakak Pepadun atau nek Pepadun. Budaya ini menjadi manifestasi nyata dari nilai leluhur pil Pesenggiri Lampung, khususnya aspek bejuluk yang menekankan pentingnya kehormatan dan gelar di mata komunitas. Jadi di sini kami menjelaskan mengenai asal-muasal kata Pepadun dan juga sejarah singkatnya. Lalu untuk deskripsi bagiannya, sistem kekerabatan Pepadun menganut garis keturunan ayah atau patrilineal, sehingga kedudukan pimpinan adat tertinggi yang disebut penyimbang diwariskan kepada anak lelaki tertua. Begawi cakak Pepadun adalah jantung dari adat Pepadun, di mana seseorang diangkat statusnya dan diberikan gelar adat melalui serangkaian prosesi yang melibatkan biaya besar dan partisipasi luas kerabat. Rangkaian ini mencakup tahapan penting seperti manjau, medio, cangget, hingga puncak cakak Pepadun.
Selain itu, identitas pepadu juga diperkuat oleh simbol visual khas, misalnya siger atau mahkota pengantin wanita yang memiliki 9 lempu atau siger lempu simbol, serta penggunaan dialek O dalam bahasa sehari-hari, yang mana hal ini menjadi pembeda utama dari kelompok adat Lampung lainnya. Jadi di sini kami menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi ciri khas dari masyarakat pepadu. Lalu untuk bagian kesimpulannya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadu mempresentasikan kekayaan budaya yang berorientasi pada pencapaian status dan kehormatan melalui ritual adat yang ketat. Oleh karena itu, tradisi agung seperti penobatan, penyimbang, dan pelaksanaan begawi cakak pepadu serta simbol-simbolnya yang syarat makna filosofis wajib dipertahankan. Cukup Ibu. Terima kasih Sinta sudah dibacakan dan dipresentasikan. Kemudian lanjut penilaian dari teman-teman, mungkin dari kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2. Dari Latif, ada yang mau disampaikan? Dari saya sudah cukup baik, penyampaian dari Sinta, isi yang disampaikan juga sudah cukup lengkap Ibu. Mungkin dari cara membacanya tadi ada sedikit yang mungkin bingung untuk dibaca seperti apa. Terima kasih Latif. Dari kelompok 2? Ya Ibu, terkait yang pertama terkait isi. Untuk isi dari laporan hasil penelitian kelompok Sinta dan Latif ini sudah cukup lengkap ya Ibu. Jadi menjelaskan gambaran umum terlebih dahulu terkait dengan Lampung Pepadu itu seperti apa, kemudian dirincikan di bagian deskripsi khusus, kemudian kelompok juga sudah memberikan simpulan terkait hasil penelitian. Kemudian untuk penilaian cara menyampaikan, mungkin Sinta sudah sangat bagus dalam menyampaikan, suaranya sudah terdengar sangat jelas sampai ke kami. Tapi yang Sinta lakukan itu mungkin lebih ke membaca bukan menjelaskan Ibu. Cukup itu Ibu dari kami. Terima kasih Latif. Jadi ada 2 versi ya pada hari ini. Ada yang versi yang memang sedikit membaca tapi juga menjelaskan. Tapi ada juga yang sebenarnya yang membaca gitu. Tidak apa-apa karena ini masih belajar, dan di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan proyek mengenai teks laporan hasil observasi. Nah nanti tadi sudah yang tadi Ibu bilang bahwa teks laporan hasil observasi itu nggak hanya mengamati aja, tapi bisa dilakukan dengan wawancara kepada objek yang kita akan amati seperti itu kan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut dan mempresentasikan laporan hasil observasi dengan lebih lengkap seperti itu. Nah kemudian terima kasih untuk kelompok Latif dan Sinta karena sudah menyajikan Lampung Pepadu dengan sangat lengkap dengan waktu yang cukup singkat. Kemudian semua dijelaskan mulai dari deskripsi bagian, deskripsi umum, dan simpulannya. Mungkin pesan dari teman-teman, penilaian dari teman-teman mengenai ketika kita mempresentasikan itu kita tidak berpaku pada teks yang dipresentasikan seperti itu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya semoga anak-anak bisa lebih baik dalam mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita beri tepuk tangan kepada semua kelompok. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan antusias dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu baru yang teman-teman dapat, yang anak-anak dapat pada hari ini bisa memberikan wawasan baru gitu ya. Semoga menulis teks laporan pada hari ini bisa jadi proses belajar anak-anak. Seperti itu. Nah sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Misalnya kita mau mewawancarai budaya, itu kita bisa ke kepala adat atau orang-orang yang memang paham dengan budaya tersebut. Kemudian struktur teks hasil laporan observasi itu yang pertama ada deskripsi umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir itu ada simpulan. Kemudian dalam proses penulisannya juga terdapat struktur pembahasaan yang harus diperhatikan. Salah satunya itu menggunakan
deskripsi dan juga definisi. Iya, betul. Kemudian konjungsi Sinonim dan antonim. sinonim antonim dan kalimat-kalimat Jelas. penjelas begitu Ibu. Ya. Kemudian kami juga sudah melakukan sesi diskusi dan kami Menilai. ya dapat menilai dan mengamati lingkungan sekitar terkait dengan budaya. Kemudian kami juga sudah materi yang kita pelajari ketika kita melakukan sesi diskusi itu lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Baik, terima kasih Rasi. Beri tepuk tangan untuk Rasi karena sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dari anak-anak semua dari Rosi, Mita, Sita, dan Latif bisa memahami materi pada hari ini dengan baik dan mengingatnya dalam jangka yang panjang gitu ya. Cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipimpin doa sebelum ditutup. Baik, untuk penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga setelah ini nggak ngantuk ya karena habis belajar bahasa Indonesia. Tidak Ibu. Yang ngantuk bisa tidur sebentar sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Baik, cukup. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 68. Di sini saya sebagai observer lisan dari saudara Agnia Faza Bagus Maulana dengan NPM 36. Dalam memusatkan perhatian, aspek merumuskan tujuan calon guru Puluhan atau Agnia sudah menyampaikan dengan baik. Calon guru Agnia sudah merumuskan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, calon guru Agnia sudah menandai hal-hal dalam merumuskan masalah serta memberi simpulan dengan baik. Keterampilan selanjutnya yaitu pada komponen memperjelas masalah atau urutan pendapat. Calon guru Agnia sudah memparafrase kalimat untuk mempermudah dipahami oleh siswa. Dalam aspek menggali dan menguraikan secara detail, calon guru Agnia belum melakukan dengan baik atau belum dilakukan. Selanjutnya, dalam komponen pandangan siswa saat membagi kelompok pada aspek menandai persetujuan dan ketidaksetujuan siswa sudah dilakukan, namun aspek meneliti alasannya belum ada. Dalam komponen meningkatkan urutan siswa atau urunan siswa, calon guru Agnia sudah memenuhi pada aspek menunggu, yaitu pada saat kelompok mempresentasikan dan memberikan dukungan pada siswa. Namun masih belum dilakukan pada aspek menimbulkan pertanyaan menggunakan contoh dan mengaitkan pada hal yang hangat dibicarakan. Pada komponen menyebarkan kesempatan berpartisipasi pada siswa, saudara calon guru Agnia sudah melakukan aspek teliti pandang. Namun pada aspek mencegah pembicaraan yang berlebihan serta menghentikan atau melarang monopoli belum muncul. Selanjutnya, dalam komponen menutup diskusi, aspek meneliti pandang sudah dilakukan dan memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Namun masih kurang dalam menilai pemahaman siswa. Pada kriteria, yang pertama yaitu sikap, calon guru Agnia sudah mampu melaksanakan dan memimpin kerjasama dan serta membangun semangat siswa. Kriteria yang kedua yaitu urunan. Dalam aspek urunan ini, calon guru Agnia sudah mampu menyampaikan materi dengan masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan berdasarkan urutan yang sebelumnya. Kriteria ketiga yaitu bahasa yang disampaikan pada pembelajaran sudah cukup jelas, teliti, tepat pada materi, dan menarik. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria kesopanan. Calon guru Agnia sudah menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang logis dan tulus. Calon guru Agnia juga sudah membantu kelompok pada
untuk mengarahkan dengan benar, meluruskan penyimpangan dan menunjukkan sikap yang terpuji. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.